Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Nining Fitria dengan NIM 2202060005 dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan mereview kembali mengenai artikel pertama dengan judul Konsepsi Manajemen Kelas, Masalah dan Pemecahannya. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang konsep manajemen kelas atau poin A, konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi mengenai manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu, yaitu menurut Cover 1982. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol siswa agar tidak melanggar tata tertib di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif atau memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Dan yang kelima, manajemen tindakan kelas yang bertolak dari pandangan bahwa manajemen kelas adalah sistem sosial. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, poin B, yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim dari segi proses, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup pertama, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa ini mengacu pada penegakan aturan atau tata tertib di kelas, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Membina iklim sosial kelas adalah mengembangkan, mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Yang ketiga, pembinaan iklim sosio-emosional. Iklim sosio-emosional adalah kecenderungan suasana psikologis yang mewarnai hubungan antar siswa di kelas. Dan yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas tersebut. Di antaranya papan buletin, furnitur, penerangan, dan temperatur ruang. Lingkungan kelas mencakup ruang, waktu, suara, penerangan, temperatur, artefak, dan warna. Desain ruang kelas dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran kelas tersebut. Yang kedua, jumlah siswa per kelas, jumlah deret dan bangku per kelas, dan kelengkapan peralatan di kelas. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen kelas ini adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas. Kondisi kelas yang dimaksud adalah disiplin siswanya, iklim sosial kelas, iklim sosio-emosional, dan lingkungan fisikal. Adapun tujuan khusus dari manajemen kelas ini adalah pertama, untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin siswa. Yang kedua, menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang kohesif. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Selanjutnya, poin D, yaitu sifat manajemen kelas. Sifat manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Manajemen kelas yang bersifat preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah, baik masalah individual, sosial, emosional, maupun gangguan fisik. Sebaliknya, manajemen kelas yang bersifat kuratif diterapkan bila ada bila kondisi kelas mengalami gangguan, yang dimana kuratif artinya penyembuhan. Manajemen kelas ini berfungsi untuk mengembalikan suasana kelas yang sebelum terjadinya gangguan.
Selanjutnya, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pengembangan, fungsi pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Yang pertama-tama, apa itu fungsi pengembangan? Jadi, fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas yang secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di mana merencanakan berarti menggali, memilih, menentukan, dan menetapkan berbagai komponen kegiatan manajemen kelas yang akan dilaksanakan. Sedangkan melaksanakan adalah mengimplementasikan keseluruhan aspek perencanaan manajemen kelas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini adalah seperangkat kegiatan guru yang menjaga, membina, mengendalikan, dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif. Selanjutnya, fungsi manajemen penyembuhan. Fungsi ini sama dengan manajemen yang bersifat kuratif. Fungsi manajemen ini adalah untuk mengembalikan kondisi kelas yang telah terkontaminasi oleh gangguan ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya gangguan. Selanjutnya itu keterampilan dasar manajemen kelas. Keterampilan dasar manajemen kelas ini mengenai tentang aktualisasi proses manajemen kelas yang terwujud dalam perilaku guru yang mendorong tumbuhnya iklim siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kebermaknaan aktualisasi ini guru dituntut untuk mendasarkan diri pada prinsip-prinsip penggunaan tertentu. Prinsip-prinsip penggunaan tertentu yang pertama itu kehangatan, antusiasme, variasi, spontanitas, fleksibilitas, memberikan tantangan, menekankan pada hal yang positif, dan menanamkan disiplin diri siswa sendiri. Selanjutnya, masalah-masalah kelas. Pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, gangguan disiplin, iklim sosial emosional, dan gangguan fisik. Gangguan disiplin berkaitan dengan timbulnya pelanggaran terhadap tata tertib di kelas. Sedangkan gangguan sosial adalah gangguan iklim pembelajaran yang berhubungan dengan adanya hambatan interaksi sosial anak di kelas. Dari sebab masalah ini, gangguan manajemen kelas adalah iklim sosial kelas yang kurang harmonis. Sementara itu, iklim sosio-emosional berhubungan dengan iklim psikologis kelas. Selanjutnya, gangguan fisik berhubungan dengan kondisi fisik dan psikis kelas yang kurang kondusif. Selanjutnya, pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tanpa teori dan pendekatan berdasarkan teori. Pendekatan tanpa teori ini seperti pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan ini berisi larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Misalnya, jangan menegur siswa di hadapan temannya. Yang kedua, pendekatan hukuman dan ancaman. Pendekatan ini penerapannya ditujukan pada pelanggar tata tertib di kelas. Tindakan dan hukuman ini adalah dengan memberikan hukuman kepada salah seorang anak sebagai contoh atau memaksa anak tersebut untuk meminta maaf. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan teori. Pendekatan berdasarkan teori ini seperti pendekatan pengubahan tingkah laku. Ada beberapa teknik dalam pengubahan maupun pembentukan tingkah laku. Yang pertama itu teknik penguatan, teknik hukuman, dan teknik penghilangan. Yang kedua, pendekatan sosio-emosional. Karena penetapan ini menerapkan pentingnya hubungan interpersonal, karena kunci sukses iklim pembelajaran adalah adanya komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, identifikasi masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, menentukan alternatif atau cara memecahkan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menetapkan alternatif pemecahan yang terbaik. Yang kelima, mengaplikasikan alternatif pemecahan yang terbaik. Dan yang keenam, mengevaluasi efektivitas
pemecahan masalah. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Maka dari materi tersebut kita dapat simpulkan bahwa manajemen kelas adalah kegiatan guru yang menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan menyembuhkan iklim agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga dibutuhkan seorang guru yang tahu dan mampu untuk mengendalikan ruang lingkup dan tujuan manajemen kelas. Adapun fungsi manajemen kelas itu meliputi fungsi pengembangan, fungsi pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Seorang guru seharusnya mampu memecahkan masalah dengan memilih beberapa pendekatan, yaitu pendekatan tanpa teori dan pendekatan berdasarkan teori. Karena dengan pendekatan tersebut, guru dapat mengidentifikasi masalah kelasnya dan akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya mengenai artikel pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan untuk mereview kembali mengenai artikel 2 dengan judul Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Pendidikan Guru di Indonesia menggunakan pendekatan PGBK atau Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, menguasai bahan ajaran. Yang kedua, mampu mengelola proses belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengelola kelas. Yang keempat, mampu menggunakan media atau sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, mampu mengelola interaksi proses belajar mengajar. Yang ketujuh, mampu menilai prestasi siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, mampu melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mampu mengenal dan melaksanakan administrasi pengajaran. Dan yang kesepuluh, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Selanjutnya, manajemen kelas dalam pembelajaran, di mana proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membantu siswa dalam belajar, di mana situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah aktivitas interaksi edukatif antara guru dengan siswa dengan adanya dan didasarkan dengan adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Selanjutnya, manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa untuk belajar yang ditandai dengan perubahan tingkah laku baik aspek kognitif maupun aspek psikomotoriknya. Aspek keberhasilan manajemen kelas ini terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik disiplin dan kontrol kelas. Selanjutnya, pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs dan Telfer, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada kubu yang bersifat ekstrim, yaitu high structure decision dan low structure decision. High structure decision yaitu suatu keputusan yang ditekankan pada guru dalam menciptakan lingkungan belajar, sedangkan low structure decision adalah siswa diberi banyak pilihan atau kesempatan dalam memilih pengalaman belajar. Adapun menurut Kowalski dan Quaranta, bahwa pada dasarnya akan bertumpu pada 3 pendekatan. Yang pertama, behavior modification, assertive discipline, dan psychoanalytic approach, di mana behavior modification ini berkaitan dengan pembentukan perilaku, sedangkan assertive discipline adalah model yang menganjurkan guru bersikap tegas sehingga akan memunculkan rasa tanggung jawab pada diri setiap siswa terhadap perilaku yang mereka perbuat. Adapun psychoanalytic approach, di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu atau penyebab kesalahan tersebut. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membentuk siswa memperoleh insight pola-pola perilaku mereka.
Itulah materi tadi mengenai artikel 2 dengan judul konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran akan selalu berlangsung dalam adegan kelas. Adegan kelas ini diciptakan dan dikembangkan menjadi wahana bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Hal ini harus didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan manajemen kelas ini selalu dituntut pada setiap sesi pembelajaran, di mana manajemen kelas berupaya untuk membentengi proses pembelajaran agar berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekian dari saya mengenai artikel 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan untuk mereview kembali mengenai artikel 3 dengan judul manajemen perilaku kelas, solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan pertama itu mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk oleh bagaimana tampilannya hanya memberi gambaran yang tidak lengkap. Misalnya, jika seorang siswa tidak memiliki tugas adalah masalah umum kelas, di mana jika tidak memiliki tugas dengan alasan yang berbeda, maka pendekatan kita ke perilaku mereka juga perlu berbeda. Karena hanya dua perilaku yang terlihat sama, bukan berarti mereka sama. Selanjutnya kesalahan 2, yaitu bertanya mengapa Anda melakukan itu. Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda melakukan itu, tapi guru harus tahu apa alasan mereka untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, jika Victor bermain di mejanya selama jam pelajaran dan guru bertanya mengapa Anda melakukan itu, dan Victor menjawab dengan baik, yaitu karena pelajaran ini sangat membosankan. Adapun informasi prosedur pengumpulan yang biasa disebut dengan penilaian fungsional, yang dimana alat penilaian fungsional ini meliputi anteseden, perilaku, dan konsekuensi, di mana ketika perilaku buruk terjadi maka akan dituliskan dalam kolom perilaku. Selanjutnya, pengamat mencatat apa yang terjadi sebelumnya atau direkam pada kolom anteseden, dan yang terjadi sesudahnya akan direkam pada kolom konsekuensi. Selanjutnya yang ketiga itu kesalahan ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen kelas tidak berhasil, kecenderungan pertama adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan dapat membuat iklim kelas yang lebih positif. Selanjutnya kesalahan 4, yaitu melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun jika aturan saja hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, efektif, jelas, dan terukur. Selanjutnya kesalahan 5, yaitu memperlakukan semua perilaku buruk siswa sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Namun, beberapa perilaku buruk siswa disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Selanjutnya kesalahan 6, yaitu kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang dapat membuat frustrasi dalam sehari bagi para guru. Karena peran sebagai guru selama transisi adalah harus meninjau atau memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Selanjutnya kesalahan 7, yaitu mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Nah, di mana tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku yang termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus gunakan dalam kombinasi dengan strategi pengembangan perilaku, seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Selanjutnya kesalahan 8, yaitu penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Penyalahgunaan waktu yang berlebihan biasanya merujuk pada pembelajaran seni bahasa karena pembelajaran ini sangat atau lebih merangsang daripada pembelajaran lain. Dan metode pembelajaran seni bahasa ini menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak atau waktu yang berlebihan.
Selanjutnya kesalahan 9 yaitu harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa, sedangkan konsekuensi yang tidak konsisten dapat mempertahankan perilaku salah dan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan dapat membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Selanjutnya kesalahan 10 yaitu melihat diri sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas lebih menantang saat ini daripada sebelumnya, karena sebagai guru adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua dan guru yang produktif dan positif. Selanjutnya kesalahan 11 yaitu kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pembelajaran dan perilaku buruk siswa, di mana mungkin pembelajaran itu terlalu sulit, mudah, tidak efektif dan tidak merangsang sehingga dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Untuk itu kita dapat gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku, karena garis pertahanan pertama dalam mengelola kelas adalah instruksi yang efektif. Selanjutnya kesalahan 12 yaitu mengambil perilaku siswa secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita. Untuk itu kita dapat menggunakan cara dengan ambil kelakuan buruk secara profesional, bukan secara pribadi. Karena ketika kita menggunakan cara mengambil kelakuan buruk secara profesional, berarti kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Itulah materi mengenai artikel 3 dengan judul manajemen perilaku kelas, solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Dan ini dapat kita simpulkan bahwa artikel ini sangat meninjau kesalahan manajemen kelas umum yang dilakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang dilakukan oleh guru. Sekian dari saya mengenai artikel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.